Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berisi bonus demografi di Indonesia hingga soal populernya film animasi Jumbo jadi perbincangan publik. Video berdurasi 6 menit 19 detik itu kurang direspons positif warganet. Hingga Senin 21 April 2025 siang, jumlah warganet yang tidak menyukai atau dislike terhadap video yang diunggah di akun YouTube Gibran Rakabuming lebih banyak dibandingkan yang menyukainya. Perbandingannya tak main-main. 27.000 yang tidak suka berbanding 2.700 yang menyukainya. Ragam komentar pun muncul, termasuk menuding Gibran numpang tenar dari pencapaian film animasi berjudul Jumbo yang sudah ditonton lebih dari 4 juta pasang mata. Kemarin saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah menembus 4 juta penonton, serta akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia. Dalam monolognya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjelaskan tentang bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi antara 2030-2045. Karenanya, Wapres Gibran meminta agar bonus demokrasi jangan dilewatkan karena penduduk usia produktif di suatu negara berpengaruh terhadap arah kemajuan. Selain itu, keberhasilan timnas Indonesia Under-17 ke Piala Dunia juga dipuji Wapres Gibran. Apalagi Indonesia jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang lolos ke ajang 2 tahunan itu. Pemirsa, pro kontra monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kita bahas bersama para narasumber. Kami hadirkan di studio Mawar NT Tower dan juga yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Bersama saya di studio adalah pakar dari Pusat Kajian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Lili Romli, dan juga melalui Zoom sudah terhubung dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin. Prof Lili, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Pak Suni. Terima kasih sehat. Bersama kami. Pak Ujang, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Doni, Pak Prof Lili Romli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ujang, apa maksudnya Wapres Gibran merilis video dengan tajuk demografi, bonus demografi? Ya tentu itu sesuatu yang positif bagi anak-anak muda Indonesia. Kita sedang menghadapi tantangan-tantangan dan tentu ada peluang-peluang yang bisa dilakukan. Bagaimana Indonesia lolos tim U17 ke Piala Dunia, lalu juga bagaimana film animasi Jumbo yang ketika launching saya nonton, saya menyaksikan gitu, begitu bagus, begitu oke, dan itu pertanda bahwa Indonesia, anak-anak muda Indonesia siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Tetapi memang di saat yang sama kita butuh soliditas, butuh persatuan, butuh keilmuan, butuh keterampilan, butuh juga ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh generasi muda Indonesia. Kalau saya mengutip ya pepatah Arab yang mengatakan mahfudat, ya, kalau dalam santri itu subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Ini menjadi penting bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wapres menjadi titik tolak bahwa banyak peluang, banyak kesempatan, dan generasi emas 2045 itu harus dihadirkan dengan cara ya kerja keras, dengan cara kerja cerdas, dan dengan cara tentu mengisi dengan hal-hal yang produktif dan inovatif. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Wakil Presiden tentu ini menjadi sebuah kesempatan dan tantangan yang harus disikapi oleh generasi muda Indonesia, bahwa selain ada kesempatan tentu ada tantangan-tantangan yang harus dipersiapkan oleh generasi muda Indonesia ke depan. Ini buat cari panggung, cari perhatian atau apa ini Pak Ujang? Ya kalau kami melihatnya semua ini kan pemerintah bekerja dengan baik ya. Pak Presiden bekerja dengan baik, Pak Wapres, menteri-menteri juga bekerja dengan baik. Artinya semua peluang, semua kesempatan itu bisa dilakukan oleh semua yang ada di pemerintahan. Termasuk tadi mempromosikan bagaimana lolosnya tim U17 ke Piala Dunia, lalu juga bagaimana
memproyeksikan, mempromosikan juga film animasi anak bangsa ya, hasil karya anak bangsa, film Jumbo itu. Bahkan ya anak-anak keluarga kami menonton gitu. Ini menjadikan bahwa kita punya peluang, punya kesempatan untuk bisa menatap Indonesia yang gemilang dan cerah gitu. Jangan selalu pesimis, jangan selalu mager ya, jangan selalu berdiam diri. Kita anak muda yang tentu ingin semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi orang hebat di Republik ini. Ya, kalau kata Pak Ujang tadi berarti presiden kerja udah baik, udah benar. Kalau presiden kerja benar berarti wapresnya kelihatan nggak kerja dong, begitu? Semua bekerja ya, semua baik, semua sudah dalam on the track. Kita lihat bagaimana penilaian publik ya, survei terbaru lembaga survei, tetap pemerintah memiliki approval rating yang tinggi. Oleh karena itu kami tetap optimis bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden di setiap kesempatan, oleh Bapak Wapres juga menjadi bagian bahwa kami di pemerintahan solid bekerja sama untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Kami selalu mengatakan kepada Bang Doni ya di Nusantara TV juga, di NTV ini, bahwa ya kami tidur sebentar gitu 3-4 jam sehari untuk memastikan bahwa kami selalu kompak menjaga persatuan tadi, bahwa semuanya adalah kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Oke, baik. Kita tanya Prof. Lili. Analisa Anda, Prof. Ya, saya kira ini kan tampilnya Wapres ini baru kali ini ya. Monolog ya? Monolog yang ditampilkan melalui audiovisual ini. Atau YouTube channel yang mereka miliki. Ini tentu kerja dari tim medianya. Nampaknya ya momen adanya film animasi Jumbo dan momen kemenangan tim 17 U17 masuk ke Piala Dunia itu dijadikan momentum untuk Wapres kita ini untuk mencari perhatian publik. Karena selama ini saya mengamati sorotan publik kepada Presiden, bukan kepada Wapres. Kalaupun Wapres itu kerja melalui kunjungannya ke wilayah-wilayah terkena dampak bencana, selalu mendapatkan sentimen negatif. Nah, kemudian juga ketika dia tampil secara langsung bertemu dengan audiens, tampilannya kurang meyakinkan. Komunikasinya nampaknya tidak lancar, tidak tersendat-sendat. Nah, ketika beliau tampil monolog, itu nampak kan lancar, terstruktur, teratur, dan bagus sekali, sistematis sekali. Karena monolog. Karena monolog gitu loh kan. Diharapkan publik memberikan sentimen positif. Karena isu yang diangkat adalah bonus demografi. Dan Pak Wapres juga menyebutnya teman-teman. Berarti segenerasi dia. Nah, menyamakan frekuensi lah ya. Menyamakan frekuensi artinya positif dia. dong Prof ya, harusnya ya? Harusnya positif gitu. Tapi nampaknya ya tadi, yang dibicarakan bonus demografi, mestinya apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi, dan bagaimana pemerintah menyiapkan agar bonus demografi itu betul-betul memberikan keuntungan buat pemerintah Indonesia gitu kan. Tetapi yang terjadi kan memberikan apresiasi. Ya kita setuju memberikan apresiasi kepada film animasi yang udah sampai 4 juta. Betul. Dan kita bangga memberikan apresiasi kepada U17 sehingga lolos ke Piala Dunia dan kita bangga. Tetapi kenapa itu yang dibicarakan? Bukan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z, yang mereka yang kemarin itu kan mengusung isu Indonesia gelap. Kabur aja. Iya. Dan lain sebagainya. Itu mestinya yang dijawab Anda ketika monolog itu. Anda mau menyampaikan pesan bahwa Wapres mendompleng ketenaran film Jumbo sama U17 begitu? Ya, secara tidak langsung seperti itu. Di momen yang tepat itu dia untuk menyampaikan pesan itu. Bahwa Wapres itu ada.
Oke, Nah, ini menarik. gitu. Wapres itu ada. Tapi Prof, di mana-mana memang pasti RI1 harus lebih bersinar dibanding RI2. Betul, Tidak boleh betul. ada matahari kembar. Betul. Ya, kita bilang matahari kembar ini kan RI1, RI2, bukan RI1 sama RI Solo begitu kan? Betul, iya. Nah, tapi kenapa momentumnya sekarang kemudian Wapres mengeluarkan video itu? Tepatkah menurut Anda? Menurut saya tidak tepat. Karena? Karena bagaimanapun yang namanya Wapres adalah wakil presiden. Yang namanya Wapres adalah pembantu presiden. Oleh karena itu kerjanya adalah atas arahan dan perintah presiden, bukan mengambil inisiatif sendiri. Karena kalau mengambil inisiatif sendiri, nampaknya seperti ada kompetisi, ada persaingan untuk sama-sama mencari perhatian publik. Tapi kan itu bagus, tone-nya positif. Artinya topiknya kan memang itu menjadi... Iya, bagus, saya kira bagus. Tetapi saya bilang publik karena melihatnya berbeda. Karena adalah posisinya sebagai Wapres. Gitu loh. Kalau dia posisinya sebagai capres, dipahami ketika Pak Prabowo melakukan seperti itu. Nah, akhirnya kemudian publik melihat kalau begini memang Pak Wapres ini ingin mencari perhatian publik. Nah, sekarang kita lihat. Itu pun tidak salah kan, Prof? Cari tidak perhatian. Salah. Makanya apakah publik memberikan respon positif atau negatif? Nah, ini menarik. Sana, karena gitu. menurut laporan bahwa yang menyukai dan yang tidak menyukai film, video tadi, kalau indikatornya like and dislike berdasarkan komen masyarakat melalui media sosial, lebih banyak yang dislike. Tapi itu tidak bisa dijadikan tolok ukur. Gitu kan? Betul. Nah, pertanyaannya tentu harus dijawab oleh Pak Ujang tadi, soal apa yang Prof. Lili sampaikan tadi. Kalau misalnya Pak Ujang ini tidak sesuai dengan target yang diinginkan, berarti strategi komunikasi kantor Wapres itu gagal total dong, Pak Ujang? Ya, kan belum bisa dikatakan gagal. Semua sedang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Wapres itu menjadi bagian daripada tugas untuk mempromosikan kesuksesan-kesuksesan apa yang dilakukan oleh anak-anak bangsa. U17 itu juga prestasi yang membanggakan dalam sejarah Republik Indonesia untuk pertama kalinya lolos. Dan jangan lupa di Asia Tenggara hanya Indonesia yang lolos. Lalu film animasi Jumbo juga luar biasa juga. Baru di launching sudah 4 juta yang menonton. Ini kan menjadi kebanggaan dan itu tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden. Justru Bapak Wakil Presiden punya tugas untuk terus mempromosikan karya-karya dan prestasi-prestasi anak bangsa itu. Sama dengan apa yang kami lakukan di kantor komunikasi kepresidenan, lalu juga apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, selalu ingin membangun Indonesia yang cerah, ya, Indonesia yang gemilang, Indonesia emas, Indonesia yang membanggakan. Jadi ke depan kita memang harus atau perlu berkomitmen bersama untuk memastikan anak-anak bangsa bekerja keras untuk meraih cita-cita agar memang punya kesempatan untuk membangun Indonesia dengan kecerdasan yang dimiliki oleh anak bangsa. Kami yakin dan kami percaya, Bang Doni, Prof. Lili, ya, kita ini bangsa besar. Anak-anak bangsa punya kecerdasan yang luar biasa. Kita tidak akan kalah juga dengan negara lain. Bagaimana memastikan kita punya kualitas pendidikan yang baik, punya karakter yang baik, punya keterampilan yang baik, juga punya hal-hal yang tentu dimiliki untuk persiapan masa depan. Oleh karena itu, mulai saat ini pemerintah sudah merancang Indonesia Emas itu. Bagaimana dengan sekolah rakyat dari SD hingga SMA yang gratis bagi anak-anak miskin di Indonesia. Lalu juga ada sekolah unggulan Garuda SMA. Banyak lagi kita siapkan program-program untuk memastikan anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia dari yang kelas miskin maupun kelas-kelas yang lain itu memiliki hak yang sama untuk Pak Ujang, bisa kenapa bukan hal Indonesia itu yang kemudian ditampilkan dalam video monolognya Wapres? Ini kan tentu bukan ujuk-ujuk bikin video, pasti semua by design ya, semua ada perencanaan dan targetnya begitu. Pak Wapres tentu punya ukuran standar sendiri ya di kantor komunikasi Wakil Presiden, punya tentu evaluasi-evaluasi, punya juga catatan-catatan apa yang harus disampaikan oleh kantor Wakil Presiden. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Wapres tentu itu menjadi hak kewenangan yang melekat yang ada pada Bapak Wapres. Tentu itulah yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Wapres ingin mempromosikan sesuatu yang positif yang lahir dari karya anak bangsa dan mempromosikan prestasi-prestasi anak bangsa ke depan. Tentu juga kita harus juga mempromosikan semua kualitas-kualitas anak bangsa agar memang kita tidak lagi menjadi mohon maaf ya tanda petik ya tuduhan-tuduhan orang bahwa kita ini lemah. Kita tidak lemah. Tuduhan orang inferior, kita tidak inferior.
tuduhan orang gelap, kita tidak gelap. Oleh karena itu kami yakin apa yang dilakukan oleh seluruh anak bangsa ketika kami semua kompak bersatu, maka segala harangan dan tantangan ke depan itu bisa kita hadapi bersama. Ya, Pak Ujang, kalau soal itu tentu kita setuju ya. Tapi saya masih penasaran, untuk video menolak Pak Gibran atau Wapres ini sebenarnya inisiatif datang dari Wapres Gibran, kemudian pemilihan apa tadi soal tema ada film animasi Jumbo dan Timnas U17 itu datangnya dari Wapres kita, atau kemudian diolah oleh tim komunikasi kantor Wapres? Tentu di kantor Wapres punya sistem ya, punya prosedur, punya SOP yang sudah ada dijalankan sejak lama ya, bukan hanya sejak masa Pak Gibran, dan itu selalu berdasarkan pada SOP yang ada. Kami yakin apa yang dilakukan oleh Bapak Wapres adalah berdasarkan kepada masukan-masukan, pada evaluasi termasuk SOP-SOP yang sudah ada di kantor Wakil Presiden. Kami juga sama ya di kantor komunikasi kepresidenan, di seluruh kompleks istana itu bekerja berdasarkan pada SOP-SOP agar memang seluruhnya tertata dengan baik. Apa yang disampaikan kepada publik adalah bagian daripada tadi prestasi, sesuatu yang membanggakan bagi bangsa ini. Ya, baik. Prof. Lili, apa analisa Anda kalau mungkin kita tarik kepada strategi komunikasi politik? Bagaimanapun Wapres itu kan merupakan figur politik begitu kan? Iya. Kira-kira kemana akan menggelinding bola ini? Ya, kalau sentimen positif dari monolog itu ya tentu tingkat kepercayaannya akan tinggi. Tingkat elektabilitas ke depan itu kan menjadi modal sosial atau modal politik bagi Wapres ke depan gitu. Karena orang berbicara politik saat ini, apa yang dilakukan oleh Presiden atau oleh Wapres dalam rangka untuk ke depan 2029 gitu kan. Kenapa lagi Pak Prabowo juga sudah dicalonkan oleh Gerindra. Tentu Pak Wapres itu juga ada keinginan gitu bahwa jangan sampai 2029 itu dia menjadi selesai. Oleh karena itu dibangun identitas diri dia, jati diri dia. Nah, dari sekarang. Tidak terlalu dini nggak sih, Prof? Saya kira memang itu terlalu dini. Saya kira makanya sebagai seorang Wapres itu ya bekerja aja sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh Presiden. Jangan kemudian menjadi saingan Presiden. Alih-alih kalau kemudian ini kontroversial, kemudian menjadikan cita buruk bagi pemerintah gitu. Apa sih yang diinginkan oleh Wapres dengan monolog itu? Kok isinya bukan tentang demografi, bonus demografi gitu. Kalau mungkin itu bagian dari tugas yang Presiden berikan kepada Wapres kita. Ya, tapi apakah harus melalui monolog? Tetapi kan harus dia ke kementerian-kementerian, ke daerah-daerah. Bagaimana kita untuk mempersiapkan Indonesia emas? Bagaimana mempersiapkan bonus demografi ini? Kan saya bilang katakan, topiknya tentang bonus demografi, isinya tentang apresiasi. Terhadap film animasi Jumbo, terhadap U17. Kan nggak nyambung sebenarnya. Nah, Prof, ini menarik. Tapi kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan usai maghrib ya. Terima kasih masih bersama kami. Pak Ujang juga terus bersama kami. Karena usai azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, kami masih terus kembali. Pemirsa tetap bersama NTV Prime.